Cuaca cerah begini memang paling pas untuk jalan-jalan. Ada yang mau nyusul ke Pantai Mardasari, Pangandaran, Jawa Barat? Aduh, ada-ada saja, lagi asik-asik jalan, malah menginjak bulu babi. Halo Pak, itu mau naon? Cik tinggali kan itu, ayo naon. Mana aku Pak? Sekedar. Yul, kamu kenapa? Ya, cerita nih, itu semua nih. Oh ini mah kena karangsoa ya, yang berduri. Soha, Iya. gede banget. Untung saja Teh Arti datang. Nih aku kasih ini nih. Ini pakai terasi, orang sini suka pakai terasi. Terasi buat apaan teh? Buat digosok-gosok. Ternyata terasi juga bisa dipakai untuk menghilangkan racunnya. Setauku, bisa juga diberi cairan antiseptik. Yang jelas, kalau ada duri yang masih menempel, harus segera dilepaskan. Teteh, lagi ngapain teh di pantai? Lagi nyari karangsoa Karena soha buat apaan? buat isian combro. Emang enak teh? Enak. Wah, ternyata karang suap bisa dimakan toh. Aku baru tahu. Aku akan membantu Teh Arti mencari karang suap sebanyak-banyaknya. Aku penasaran bagaimana rasanya olahan karang suap. Di Indonesia, karang suap belum lumrah dijadikan makanan. Tapi katanya di Jepang, karang suap menjadi makanan yang cukup populer dan harganya cukup mahal. Karang suap dipercaya punya banyak manfaat. Mulai dari menyembuhkan luka, menambah kekebalan tubuh, sampai meningkatkan vitalitas. Teh Arti membuat bumbu combro seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan garam. Bu Juni menyiapkan singkong untuk combro. Singkong parut harus dibuang airnya agar adonan combro tidak encer. Karang suap tidak bisa diolah utuh. Aku harus membuka cangkangnya dengan hati-hati supaya isinya tetap utuh. Oh iya, kotorannya juga mesti dibersihkan supaya tidak mempengaruhi rasanya. Telur karang suap ditumis sampai wangi. Aroma sedapnya menggoda hidungku. Jadi tidak sabar pengen mencicipi. Banyak bahan makanan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Salah satunya labu kuning. Labu kuning termasuk jarang dijadikan pewarna makanan. Padahal, warna kuningnya cukup kental untuk dicampurkan adonan. Bagusnya lagi, labu kuning tidak mengubah cita rasa makanan yang dibuat. Kelapa, singkong, dan labu kuning dicampur sampai rata. Tinggal menunggu isiannya saja. Adonan combro siap. Begitu juga dengan tumisan karang suap yang aku buat. Bu, ini bu karang soanya bu, udah matang? Iya, cuma dibikinnya sama ibu. Oh, tolong bikinin itu api ya. Oh ya bu. Buat Tinggal membentuk combro. Sebaiknya isi combro tidak terlalu banyak supaya tidak pecah atau rusak saat digoreng.
Dul, Ya Bu. udah tinggal aja ibu yang goreng. Oh ya Bu. Api untuk menggoreng sedang saja. Terlalu besar api bisa membuat combro gosong, tapi dalamnya belum matang. Sip lah, tinggal menunggu combro matang. Dari tampilannya, combro spesial buatan kami ini memang menggoda ya. Pasti enak ini Kang. Kita makan dicicip, bareng-bareng, ya. bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Bener kan? Mantap ya. Gurihnya telur karang suanya rasa banget. Rasanya sedikit mirip kerang. Pokoknya enak tenan. Bakalan kurang kalau makan satu. Terletak di kaki Gunung Guntur, Kampung Cirandong, Desa Karamatwangi, Kecamatan Ciserupan, selain dikenal sebagai sentra sayuran, juga merupakan daerah penghasil labu siam yang cukup besar di wilayah Kabupaten Garut. Buah dari tanaman iklim tropis yang tumbuh merambat di tanah dengan ketinggian 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut ini dinamakan labu siam karena konon bibitnya awalnya berasal dari daratan Thailand, di mana yang juga dikenal dengan sebutan negara Siam. Buah labu siam yang ditanam di wilayah ini dikenal bebas dari zat kimia karena petani di sini seperti Pak Nies ini tidak menggunakan pestisida untuk menghalau hama pada lahan kebunnya. Satu-satunya musuh alami bagi tanaman ini adalah air hujan, karena buah labu merupakan tempat menyimpan cadangan air pada tanaman, sehingga curah hujan yang berlebih seringkali menjadikan buah labu akan lebih cepat membusuk. Berdasarkan penelitian, buah yang juga sering dikenal dengan sebutan manisa ini, selain kaya akan kandungan serat serta air, juga mengandung beberapa nutrisi serta syarat akan nilai gizi. Petualanganku kali ini akan mencoba berkreasi membuat olahan kue dari buah labu siam bersama ibu-ibu di sini, yaitu kue bolu kukus. Bu, ini labu siamnya Bu. Ya makasih ya. Dul, ini tolong dipotong-potong langsung dicuci. Oh ya Bu. Buah labu siam atau juga biasa dikenal dengan sebutan waluh jipang oleh masyarakat Jawa dan Sunda memang merupakan bahan olahan yang sudah cukup akrab dijadikan olahan sayur maupun dijadikan lalapan dan dimakan bersama dengan sambal. Kali ini, buah labu siam yang aku petik bersama Pak Nies akan dijadikan bahan dasar olahan roti kukus buah labu siam bersama Ibu Nolis. Buah labu siam yang dijadikan bolu kukus sebenarnya tidak ada kriteria khusus, karena buah labu memiliki tekstur yang lembut dan mudah hancur ketika diolah. Namun khusus kali ini, ibu-ibu di sini menggunakan buah labu mengkal atau matang muda agar teksturnya tidak terlalu keras dan mudah diolah bersama bahan lainnya. Sebagai bahan olahan, buah labu siam memang dikenal akan kandungan getahnya yang dihasilkan oleh enzim protase. Meski enzim protase merupakan senyawa yang dapat membantu dalam proses metabolisme tubuh karena membantu mencerna protein dalam makanan, namun seringkali terasa getir dan kelat di lidah ketika dikonsumsi langsung. Karenanya, sebelum diolah, buah labu yang telah dikupas dan dipotong menjadi 4 bagian lalu dicuci sembari digosok-gosok satu sama lain untuk mengurangi kadar getah yang terdapat pada buahnya. Sebab getah ini dapat menyebabkan rasa getir pada kue bolu kukus nantinya. Selanjutnya, buah labu siam yang sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian direbus agar teksturnya empuk. Tidak butuh waktu lama untuk merebus buah labu siam. Waktu perebusan berkisar 20 menit
atau hingga buah labu matang. Proses ini sengaja dilakukan agar buah labu mudah dapat ditumbuk dan dicampur bahan lainnya. Setelah matang dan empuk, selanjutnya buah ditumbuk hingga lebur layaknya bubur. Sementara aku menumbuk buah labu siam, Ibu Nolis menyiapkan adonan bolu kukus yang terdiri dari telur, tepung terigu, gula pasir, pewangi vanili, pengembang, dan pewarna makanan. Bu, ini Bu labu siamnya udah siap? Iya, tunggu kita campurkan dulu terigunya. Dalam proses membuat adonan kue bolu kukus, biasanya adonan ditambahkan air soda atau sedikit air sebagai pelarutnya agar adonan kalis dan tidak terlalu padat. Tapi kali ini, fungsi air pelarut digantikan dengan buah labu siam yang sudah ditumbuk, karena kandungan airnya cukup untuk mencampurkan semua adonan. Selanjutnya, adonan pun dikocok hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Adonan bolu kukus yang sudah jadi sebelum dimatangkan, kemudian dicetak terlebih dahulu. Agar lebih menarik, adonan bolu kukus ini pun diberi sentuhan warna dengan mencampurkan sebagian adonan dan pewarna makanan. Bu, ya udah saya warna, biar saya kukus dulu ya. Iya, Mas.